Hai Hey guys, Kami dari kelompok 5 mempersembahkan video sosial project kami. yang pastinya seru banget. Oke, selamat nonton. Hai, nama saya Asri Absen Solo. Jadi, sosial project yang kali ini saya ambil berkaitan dengan kondisi kita yang saat ini tengah dilanda pandemi ya. Jadi, bagi-bagi masker. Target yang saya ambil di sini adalah para pedagang yang berjualan di pasar kaget di daerah rumah saya, yaitu di daerah Demak. Nah, pasar kaget ini buka setiap hari Minggu jam setengah 6 pagi sampai jam 7 atau jam 8. Nah, kenapa saya memilih sosial project di pasar kaget ini? Itu dikarenakan saya masih melihat banyak sekali para pedagang itu yang tidak memakai masker. Padahal mereka itu berpapasan dengan orang-orang atau masyarakat yang datang untuk membeli makanan di situ. Jadi pasar kaget ini menyediakan berbagai macam makanan dan minuman seperti ada siomay, bakso bakar, kemudian ada minuman seperti es serut dan lain-lain. Jadi sosial project ini dimulai dengan membeli masker hari sebelum sosial project ini dilakukan. Jadi H-1. Kemudian masker yang saya pilih di sini adalah masker kain. Karena apa? Karena masker kain bisa dicuci dan bisa dipakai berulang kali. Selanjutnya, ketika hari H, saya memilih untuk datang atau berangkat lebih awal. Karena saya berpikir bahwa ketika kita datang lebih awal, maka para pedagang itu masih tahap persiapan gitu. Kemudian masih banyak orang-orang tuh belum pada datang. Jadi saya memilih waktu ini supaya para pedagang itu bersiap dan ketika melayani pembeli nantinya bisa memakai. Jadi sosial project yang kali ini saya lakukan menurut saya membawa pelajaran penting khususnya untuk saya pribadi. Karena apa? Karena saya bisa tahu bahwa kita sebagai mahasiswa itu tugasnya bukan hanya belajar dan mempersiapkan diri untuk bekerja, tetapi seorang mahasiswa itu juga harus aktif dan berkontribusi, kemudian terjun langsung ke masyarakat supaya untuk membina hubungan yang baik. Kemudian dengan adanya sosial project ini saya juga merasa bahwa kita sebagai sesama manusia harus saling mengingatkan, kemudian saling bersimpati kepada yang lain, kemudian harus terus berjuang bersama. Kemudian di masa pandemi ini kita juga harus selalu memperhatikan kesehatan, contohnya
dengan usaha preventif ya, memakai masker kemanapun kita pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahlan Falisoloan, absen nomor 1. Jadi, di video ini, saya hendak menunjukkan kepada teman-teman sekalian bagaimana kegiatan Sospro saya berjalan. Di kegiatan Sospro saya saat ini, saya hendak berbagi masker kepada masyarakat sekitar. Untuk tempat eksekusinya, saya hanya melakukannya di lingkungan kompleks saya saja. Dikasih. Bang, ya bang. Oh ini ada bagi masker. Kasih bang ya. Sama-sama. Jadi guys, seperti yang ada di video, masker yang saya bagikan tidak terlalu banyak. Hanya beberapa orang saja yang saya bagikan masker. Kali ini karena masker yang saya punya saat itu tidak terlalu banyak. Kebanyakan masker yang saya dapat adalah masker dari sisa kegiatan Sospro orang tua saya. Jadi, sebelumnya orang tua saya juga ikut Sospro di kampungnya bersama dengan alumni SMA-nya. Karena itu, saya minta sebagian jatah maskernya dan kemudian saya bagikan ketika saya ada di rumah. Jadi guys, penggunaan masker itu tidak hanya untuk menjaga kesehatan pribadi. Penggunaan masker dapat berfungsi juga untuk menjaga kesehatan masyarakat di sekitar. Bagaimana bisa? Kenapa? Karena penggunaan masker dapat mengurangi tingkat terjangkitnya COVID bagi pribadi dan bagi yang terkena dapat menghindari penyebarannya kepada orang yang belum terkena. Nah, hal inilah yang disebut dengan flatten the curve. Flatten the curve berarti dalam bahasa Indonesia artinya mendatarkan lengkungan. Lengkungan apa yang disebutkan dalam flatten the curve? Rupanya, lengkungan yang disebut dalam flatten the curve merupakan lengkungan tingkat infektivitas COVID-19. Nah, dengan menggunakan masker dipercaya dapat mengurangi tingkat terjangkitnya COVID-19 kepada masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan penggunaan masker dapat mendatarkan lengkungan dari infektivitas COVID-19. Jadi guys, nah sekarang kita sampai ke bagian pelajarannya. Sebenarnya dan apa sih? Kenapa Sospro malah bagi-bagi masker? Kenapa Sospro nggak ngajarin orang untuk menggunakan buku akuntansi atau hal-hal lainnya? Kita kan anak ekonomi gitu kan, anak stan akuntansi gitu. Harusnya kan kita mencari sesuatu yang membantu perekonomian negara. Kenapa malah bagi masker? Nah, disinilah alasan kenapa saya malah membagi masker. Rupanya, COVID-19 dapat menyebabkan perekonomian Indonesia melemah. Kenapa? Karena COVID-19 menyebabkan banyak masyarakat yang terpaksa harus tinggal di rumahnya dibandingkan bekerja. Hal ini yang menyebabkan pendapatan masyarakat menurun. Tidak hanya pendapatan masyarakat, pedagang juga pada kebingungan karena permintaan akan barang juga menurun akibat berdikitnya orang yang bisa keluar untuk melakukan transaksi. Hal inilah yang melemahkan ekonomi negara. Tak hanya itu, ekspor impor Indonesia pun terganggu karena negara-negara lain juga mulai mengurangi pengeluarannya untuk mencegah hal yang terjadi dalam negaranya. Karena inilah flatten the curve yang tadi kita sudah sebutkan adalah hal yang penting untuk menjaga perekonomian Indonesia. Dengan berkurangnya tingkat infeksi pada COVID-19 pada masyarakat, maka perekonomian Indonesia juga dapat kembali berjalan lancar seperti sebelum terkena COVID-19. Akhir kata, saya ingin mengatakan bahwa di keadaan new normal yang saat ini sedang kita terapkan, aktivitas keluar mulai diperbolehkan, namun bukan berarti Anda mulai bisa berbebas-bebas seperti keadaan normal. Karena sekarang new normal. Nah, mulai gunakan masker Anda untuk mencegah penyebaran coronavirus di Indonesia. Lindungi mukamu, lindungi keluargamu. Indonesia butuh kamu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Zahra dan ini aku bareng Igal, teman aku. Halo. Sekarang kita mau Sospro nih ceritanya ya, mau bagi-bagi makanan sekalian keliling nih ke sekitaran Serijadi, Polban, atau enggak Gerlong, ntar dilihat yang kiranya nanti kita ketemu orang di jalan yang mungkin kiranya membutuhkan ya, kita kasih nasi box gitu. Oke, sekarang kita mau
OTW. Sip, bye-bye. Kenapa, Pak? Capek istirahat gitu dari Biasanya Bapak kuliah kemana? orang bergerak. Oh, Karang. Jauh banget tuh ini. Buat apa aja? Ini, Pak. Aku lagi ada ini. Ada makanan buat apa? Buat makan siang ya, Pak? Teman-teman, kalau kalian lewat daerah Polban, kalian bakal ketemu sama sebuah keluarga yang dimana mereka ini tidak punya tempat tinggal. Sehingga kami emang udah nargetin ya, pengen ngasih nasi box ke mereka. Ya udah, lalu kami samperin dan gak sempet di video karena gak enak aja gitu kan, ada sekeluarga gak enak sama bapak ibunya, lupa gak enak banget. Jadi ini aku lampirin foto dokumentasinya aja, oke? Iya, Pak, sama-sama. Oke guys, Igal yang ngasih aku jagain motor. Aduh ya Allah, kalau sudah. Oh, kurang gede aja suaranya, coba gedein. Oh ya, aduh takut bangun. Jadi bapak yang bakal kita kasih makan ini lagi tidur, nggak enak kan banguninnya. Jadi udah kita tinggalin makanannya pakai nuts. Oke. Ih, kayaknya pergi dia. Come on, yeah.